Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadahlah sesuai petunjuk, syariat dan hakikat. Orang kadang mengira, harus mengamalkan ini dan itu biar tercapai suatu maksud dan tujuan, itu karena orang sudah terlanjur terkungkung oleh pemikiran sebab akibat, dan pendapatnya dipengaruhi oleh pandangan dari sudut dirinya, seperti kalau ke Jakarta harus menaiki bus, kereta, pesawat, padahal, dulu orang belum ada bus, pesawat, orang juga sampai kemana-mana. Karena sudah terpaut pemikirannya ada sebab akibat, maka ketika meminta berdoa pada Allah lalu memakai amalan ini itu, memakai berbagai lelaku, agar tercapai tujuan dan maksudnya, lupa bahwa Allah itu maha segala-galanya, tidak butuh pada amalan siapapun, tidak butuh pada ibadah siapapun, Allah itu pencipta alam semesta ini. Bagaimana mungkin Allah itu butuh pada amaliah kita? Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah tidak kurang, semua orang bermaksiat, sama sekali tidak merugikan Allah dan semua orang taat tidak menguntungkan bagi Allah. Artinya, amalan atau lelaku kita itu tidak bisa membuat tercapainya hajat kita. Hajat kita tercapai itu karena sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz bahwa hajat kita itu tercapai, bukan karena kita mengamalkan sesuatu. Orang yang menganggap bahwa lelaku amaliyahnya itu yang menjadikan dia memperoleh fadilah, maka orang itu pandangannya laksana semut, yang beranggapan bahwa ujung pena itulah yang menyebabkan jelek bagusnya sebuah tulisan. Kita itu hidup di dunia hanya wajib menjalankan yang Allah perintahkan, dan menjauhi yang Allah larang. Menjalankan yang Allah perintahkan secara lahir batin kita, syariat hakikat dijalankan, maka cukup kita berdoa, doa akan sampai pada Allah dan mendapat jawaban. Bukan menjalankan yang bukan disyariatkan. Pernah melihat kereta api kan? Kereta api itu, asal selalu di atas relnya berjalannya, maka penumpang akan menunggunya, dan kereta tak perlu mencari penumpang, tapi ketika kereta keluar dari relnya. Jangankan orang menunggu naik, orang diajak naik juga tak akan mau, karena takut kecelakaan nyemplung jurang. Beribadahlah sesuai petunjuk, lahir batin, syariat hakikat dijalankan, maka doa akan diijabah Allah. Karena kalau sudah doa itu sampai kepada Allah, semua hal juga akan bisa diselesaikan dengan doa. Karena yang menyelesaikan Allah, dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan apa saja. Jadi kunci segala sesuatu itu ibadah yang benar, dalam syahadat saja kan ada syahadat tauhid, isinya keimanan kepada Allah, dan syahadat Rasul isinya syariat, karena Nabi itu membawa syariat. Berarti mengamalkan dua syahadat itu artinya mengamalkan hakikat yaitu keimanan dan mengamalkan syariat yaitu keislaman. Mengamalkan hakikat yaitu, keimanan kepada Allah sebagai puncak hakikat, artinya selalu zikrullah dalam setiap gerak dan laku, atau mengingat Allah, atau menulis lafaz Allah, sebagai bentuk realisasi keimanan, atau maksud tujuan hanya Allah, ilahi anta maksudi. Sedang maksud mengamalkan keislaman adalah, menjalankan rukun Islam sesuai petunjuk syariat Islam. Keduanya dipadu, dan diperbagus dalam menjalankannya itu dinamakan ihsan sama dengan memperbagus ibadah. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya pribadi berakhlak yang mulia, akhlak mulia lahir batinnya. Di hadapan manusia berbudi luhur, halus tutur kata, tak menyakiti sesama muslim dengan lisan tulisan dan perbuatan, tidak mencela dan merendahkan karena di dalam batinnya menyala iman, menyayangi muslim lain sebagaimana menyayangi dirinya sendiri. Di dalam batin, bersih dari benci, dan bersifat selalu membangun sesama mengajak ke dalam kebaikan. Karena yakin kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri sendiri, ikhlas melakukan segala perbuatan, ridho terhadap ketentuan Allah, tawakal dan qanaah, menyukuri apa saja yang didapat. Merasa tawaduk dan tak punya dan tidak merasa melakukan ibadah, semua adalah milik Allah, dari Allah. Allah yang memberi kesempatan ibadah, dan Allah yang memberi kekuatan beribadah, memberi waktu dan ilmu, tapi Allah juga yang memberi pahala. Dari Allah untuk Allah, kita itu hanya hamba yang wajib taat tunduk terhadap peraturan, bekerja semata-mata untuk Allah, tanpa mengharap laba. Semoga paham.